Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatin bayyinatin Itu ngomong di masjid semua. wa faddalahu 'ala maqamatil bayyinatin حفظ القلوب الكافرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده نصب به أعلام الملة الكافرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ألف شتات قلوب المتنافرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه الأنجم الزاهرة وبعد. Bapak, saudara-saudara musliman, kajian jitu kajian hari Sabtu yang dibalas Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan sesuai dengan kajian kita masih di surat Al-Baqarah. Kita coba membaca atau mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya kita bicarakan tentang proses penciptaan khalifah, fungsi keistimewaan dan apa yang diperoleh Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Ya, fungsi pertama sebagai khalifah wujudnya manusia. Jadi jangan kembali. Ya, Allah menciptakan khalifah dalam wujud manusia. Berarti fungsi kekhalifahan ini sebenarnya bukan hanya untuk manusia. Gitu Pak ya. Tapi yang jelas jika beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Zariyat, tugas khalifah itu ternyata cuma satu. Tugas khalifah cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu tugasnya adalah menjadikan dirinya, hidupnya sebelum matinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan liya'buduni liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Tapi jangan ujug-ujug karena bicara hanya tauhid dan akidah lalu selalu dikait-kaitkan dengan aliran salafi, wahabi. Nah, karena ini sekarang Bapak, saudara-saudaraku seiman, kita jangan buru-buru terpancing. Karena ini kayaknya adu domba ini lagi terjadi lagi di tengah umat Islam dengan tudingan-tudingan salafi, wahabi dan lain sebagainya. Kerap kadang-kadang saya sayangkan dari tokoh-tokoh yang kita harapkan dia bisa netral dalam artian menenteramkan, itu sekarang agak kenceng juga dengan sebutan salafi wahabi. Bahkan menyuarakan Muhammadiyah persis itu sebagai salafi wahabi pun mulai kencang. Jadi dugaan Abdullah Heham Mahwa tentang politik adu domba umat Islam itu memang terjadi. Ya, NU Muhammadiyah sudah mulai direnggangkan lagi. Ya, dengan sebenarnya udah mulai selesai, bukan selesai dalam artian tidak terjadi perbedaan, terjadi perbedaan saling memahami. Ya, puncaknya mungkin pada saat Kiai Haji almarhum Allah yarham Hashim Muzadi memimpin Nahdlatul Ulama, ya kan, jurang pemisah yang kadang-kadang kerap menimbulkan konflik NU Muhammadiyah persis itu sudah mulai cair sebenarnya. Ya, mereka sering ketemu dalam forum-forum yang mereka buat bersamaan gitu kan untuk perekat umat gitu kan, merekat umat gitu. Karena perbedaan itu adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi terus gitu kan. Bergantung titik tolaknya. Based on pengalaman para imam mazahib saja itu terjadi.
tetapi adab, ya, adab ilmu yang mereka tunjukkan justru itu yang kerap kali tidak kita pakai, ya kan? Ada perbedaan, kita kekeh pada perbedaan itu, kemudian mempertahankan pendapat masing-masing, sembari, nah ini yang paling, sembari menekan ya, dan melabeli mereka-mereka yang berbeda dengan label-label tertentu. Saya melihat di medsos itu, waduh, udah bahasanya udah kasar-kasar, Pak. Bahasa kurang ajar, sesat, apa bahasanya udah kasar-kasar lah, yang saya kira tidak pantas lagi disemat. Jika itu tidak ada, saya bilang saya kira nggak jadi masalah, toh kita Muslim, we are Muslim. Tudingan Profesor Akil Siraj terkait jaringan terorisme adalah Salafi Wahabi itu kan juga gegabah banget, sangat gegabah. Nah ini sudah direspon oleh banyak pihak karena mereka para ulama mungkin punya, saya yakin banget mereka punya tanggung jawab moral, Pak, menenteramkan umat itu. Kalau di atas mungkin bisa rasional, ya mereka bisa berpikir jernih dengan latar belakang keilmuan masing-masing. Tetapi masyarakat awam, muttabiinnya, umatnya kan tidak bisa begitu. Ya, saya ingat betul yang saat saya dulu nyantri di Garut itu, cerita-cerita dari beberapa tempat yang saya kunjungi, dari perbedaan-perbedaan persoalan fikih saja bisa saling ancam-mengancam bunuh, Pak. Ancam-mengancam bunuh. Ada yang nyaris disembelih gara-gara pamannya menyembelih pamannya gara-gara perbedaan persoalan fikih gitu. Enggak ada titik temu, sampai segitunya, dan itu terjadi, Pak. Itu terjadi, ya. Satu induk keluarga jadi terpecah gara-gara perbedaan itu. Dan ini saya kira sangat disayangkan. Satu yang tidak perlu saat Allah Subhanahu wa taala mengultimatum kita itu sebenarnya. Kalau sebut mengultimatum gitulah. Dengan kata innama di surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya bukan sesungguhnya, kalau diartik dalam bahasa Arab itu kata innama nih Pak. Inna plus ma itu yufidul hasra. Ya, maknanya itu menegaskan pembatasan dari Allah Subhanahu. Jadi kita itu dengan saudara seiman kita, Allah kasih batasnya apa? Cuma kamu ini tidak diikat dengan yang lain, cuma satu-satunya ikatan kamu, saudara. Selesai sampai di situ. Kamu dengan dia nggak kunut, saya kunut, saudara. Saya pakai usuli, dia nggak pakai usuli, saudara. Akidahnya sama, agama Islam, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, selesai. Kitab sucinya Al-Quran, kan gitu Pak ya. Sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama agamanya Islam, sama-sama Nabi terakhir khataman Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran, tapi kemudian sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Gerakan takfiri saja sebenarnya nggak sepenuhnya real, Pak. Nggak sepenuhnya real gitu. Tapi memang ada, Pak, dan saya melihat justru cenderung kata-kata takfir ini menjadi anasir pemecah belah, Pak, dikait-kaitkan dengan salafi dan lain sebagainya. Saya coba, kebetulan studi saya di filsafat pendidikan itu waktu itu ketika saya menulis tesis juga banyak mendalami tentang salafi ini, ya, karena judul tesis saya itu pendidikan salafi progresif. Pendidikan salafi progresif. Jadi saya coba menepis kata-kata salafi, menghaluskan kata-kata salafi di bidang pendidikan ke progresivisme dalam pendidikan. Ya. Ini yang terjadi, Bapak. Jadi kita agak hati-hati saja dengan tudingan-tudingan, dengan julukan-julukan atau stigma-stigma seperti itu. Karena sekarang, Pak, kalau kita berbeda, bahkan mengkritisi pemerintah, bodoh amat dari NU dari mana, itu kadang-kadang sedang mudah, Pak. Jadi istilah itu akan mudah, salafi. Ya, kalau FPI dengan HTI sudah jelas itu kan, udah di blacklistnya, udah ada daftar blacklist utama gitu kan.
terjadi terorisme di mana, bom bunuh diri, tiba-tiba ketemu bendera FPI. Pasti begitu, udah kelihatan pola yang norak bugolazoh sebenarnya udah kebaca itu, ya, pola yang sangat kebaca gitu. Menjelang Ramadan ada ledakan bom bunuh diri, tiba-tiba ada bendera gitu. Dan ini sebenarnya sedang diarahkan ke arah sana, ya, kembali dihidupkan isu-isu ISIS dan lain sebagainya. Ya, wal'iyazubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi persaudaraan kita, ya Pak, menguatkan persaudaraan kita tanpa celah gitu Pak ya. Tanpa celah dalam artian kita mengukuhkan itu sebagai satu-satunya opsi dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari beberapa pandangan fikih yang berbeda gitu ya. Kalau dulu guru saya Kiai Haji Aceng Zakaria itu apa namanya, mengatakan pada persoalan khilafiyah itu sebenarnya nggak usah diributkan, diskusikan aja. Yang jadi masalah kan diributkannya itu, orang-orang awam ribut. Kalau ngerti diskusikan. Kalau bahasanya Adi Hidayat, nggak usah di belakang, ke sini, yuk diskusikan. Kalau saya salah, luruskan. Kalau kita benar, yuk kita cari kebenaran masing-masing. Gitu. Jadi jangan di belakang itu disesatkan, di ini segala macam, macam-macam gitu. Diomongin di luar, gara-gara dia hafal Quran juga jadi dicela. Makanya gitu Pak, kalau udah benci Pak ya. Gara-gara dia menyebutkan posisi halaman, baris segala macam pun juga dicela. Oh, ada di zaman Rasulullah. Jadi ke situ. Para sahabat, para ulama juga nggak begitu menyebutkan hadis nomornya pun jadi dianggap bid'ah nanti. Dibilang ini mazhab hasad wa dengki sebenarnya ujung-ujungnya kan. Jadi apapun terkait apa namanya, all about him, all about them itu pasti salah gitu. Kalau sudah ada kepicikan berpikir. Ini maka kenapa Rasulullah SAW itu selalu berdoa tentang, ya Allah jauhkan aku dari hasad gitu. Karena kalau sudah ada hasad saja yang membakar kebaikan. Itu gitu kata Rasulullah ya, di Bulughul Maram juga dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat, gitu. Karena sesungguhnya hasad, iri, dengki itu akan menghabiskan semua kebaikan. Jadi kebaikannya udah ngilang semua. Dia soleh, dia hafal Quran, dia gini, dia rajin berdakwah, konsisten berdakwah, menyerukan, hilang semua Pak. Kama yakulun narul hatoba. Jadi Rasul bikin analogi seperti halnya api mudah sekali memakan kayu bakar yang kering. Gitu Pak. Nah mudah-mudahan kita tidak melahirkan itu. Ya. Di anak-anak saja Pak, di sekolah itu di PABP ya. Ya kalau saya nyebut PAI lah. Di PAI kan diajarkan juga gitu. Ya. Iri, dengki itu bagian dari penyakit hati. Kalau sudah masuk ke hati ya repot. Ya. Saya kira demikian Pak. Baik, kita baca surat Al-Baqarah ayat 40-41. Ini terkait intrik-intrik orang Yahudi, Bani Israel, itu menolak titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Intrik mereka untuk melegalkan pembangkangan. Surat Al-Baqarah ini dominan berbicara tentang mereka, Pak ya. Panjang lebar. Perlu saya sampaikan, jadi jika Allah kan kalau di pesantren itu ada belajar balaghah ya, kayak bahasa gitu kan. Kalau Allah menjelaskan dengan itnab itu panjang lebar, bukan bertele-tele, diurai jelaskan panjang lebar, itu menunjukkan perhatian Allah dan permintaan perhatian Allah kepada kita tentang subjek yang dibicarakan, ya, tentang tema terkait itu sangat penting dan kadang-kadang akan memunculkan jawabannya nanti saat kamu baru ngeh gitu kan. Oh ternyata benar, ternyata benar. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar. Kalau yang singkat namanya ijaz. Singkat padat ya. Kalau Bapak baca surat-surat juz amma itu kan singkat padat. Bicara tentang peristiwa al-fil saja kan singkat padat, hanya beberapa ayat saja gitu ya. Tentang orang kafir singkat padat, tetapi singkat padat isinya itu luas.
Baik, kita baca surat Al-Baqarah. Kebaca nggak Pak? Lumayan kelihatan. Iya, saya nggak kebayang ini apa. Kalau kitab aslinya itu warnanya agak oranye gitu, Pak. Oranye ya. Ya. Kalau kita mungkin bacanya nyurang-nyurang pakai kacamata aja, kadang udah geser-geser. Tapi herannya para kiai itu udah nggak pakai kacamata. Karena emang kalau kitab-kitab yang warnanya kuning itu emang nyaman ke mata ternyata. Nyaman ke mata. Ya, kita baca surat Al-Baqarah 44. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي قليلا. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kata Bani ini jamak dari Ibnun. Abna, Banina, Banuna. Yang benar Banina, Banuna. Dua-duanya benar. Nanti belajar Nahu. Akan tahu perbedaannya nanti. Bagaimana pendapat. Nah, ini kok dibuang nunnya? Nah, ini dalam bahasa Arab. Kalau menyandarkan pada kalimat lain namanya idhofah. Kalau yang bernun dalam bentuk jamak muzakkar salim dibuang nun. Waduh, pasti penasaran Pak ya. Israel ini nama panggilan untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam yang memiliki 12 putra. Ya, Israel itu artinya hamba Allah yang taat, Pak. Abdullah ini dalam bahasa apa namanya? Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani maknanya Abdullah Israel. Jadi jangan mengecam Israelnya Pak. Ya, yang kalau Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam ya. Nah, ini karena keturunannya ada 12, salah satunya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihissalam yang kita tahu kisahnya banyak bareng-bareng. Dari ke-12 putranya itu ada salah satu putranya yang termasuk bersekongkol dengan putra-putra yang lain ingin membunuh Nabi Yusuf. Itu namanya Yahuda. Yahuda ini punya keturunan paling banyak. Nah, jadi kemudian keturunan-keturunan berikutnya disangkut pautkan dengan keturunan Yahuda ini. Disebut Yahudi gitu. Itu loh Pak ya. Israel, ulkuru, zakaro, zikir. Ini perintah Pak. Zikir, zakaro, ingat, ya. Zakiroh itu ingatan, muzakaroh itu belajar. Nah, ini istilahnya dari kata zakar. Uzkuru, sebutkan atau ingatlah oleh kalian nikmati ya, nikmatku. Nikmatku yang mana? Allati yang an'amtu telah aku anugerahkan alaikum kepada kalian. Kalau terleknya Allah di ataskum kalian, kepada kalian. Wa dan perintah berikutnya dari Allah itu yang pertama ingat-ingat nikmat ya yang telah aku anugerahkan kepada kalian dan aufu
tunaikanlah. Aufu dari kata wafa, perintah juga. Wafi, orang yang tidak pernah ingkar janji disebutnya wafi, ya, pekerjaannya wafa. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah menjamin seorang terpidana hukuman mati disebut wafi. Padahal saat dia menjamin terpidana ini, kalau terpidana ini di waktu yang dijanjikan dia tidak datang, sahabat yang jadi gantinya dipenggal. Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah menjamin seorang terpidana ya yang dianggap membunuh, padahal karena kesalahan itu membunuh, dia bilang saya minta izin saja dulu, saya menunaikan janji-janji yang ada pada saya, menunaikan amanah dalam sekian hari. Kalau sekian hari, ada nggak yang menjamin saya? Sahabat Nabi yang menjamin. Umar, ya kalau nggak datang, you jadi gantinya. Iya, nggak apa-apa. Itu di detik-detik terakhir pada datang. Waduh, para sahabat udah ini banget, karena mereka harus tepat janji. Harus tepat janji. Yang menjaminlah nanti yang menggaransi itu yang akan menjadi ganti. Wow, aufu, dan tunaikanlah bi ahdi janjiku, janji kalian padaku, maksud janji kalian padaku. Ufi bi ahdikun, aku tunaikan janjiku pada kalian. Ini kata Allah, tunaikan janjimu dulu padaku, ku tunaikan janjiku padamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Ada kata irhab. Nah, karena ada gerakan irhab itu gerakan terorisme, al-irhabiyah itu terorisme, Pak. Ini kalau Bapak baca buku-buku berbahasa Arab, ada al-harakah al-irhabiyah itu maksudnya gerakan terorisme, ya. Jadi kalau kamu takut, jangan takut kajurig, apa namanya, jurig nyiliwuri setan mindah rupa. Apa namanya yang sering diinikan di kita tuh apa ya? Yang dari Betawi itu empokcong ya. Empokcong, sundel bolong, aduh. Sundel bolong itu belum tambal-tambal dari dulu, Pak. Ya kebohongan-kebohongan yang kita ciptakan lah. Iya. Sekarang dibantah oleh para ulama Muhammadiyah dan keluarga Ahmad Dahlan itu. Di Muhammadiyah itu kalau yang biasanya menyerukan TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, itu biasanya salafi wahabi. Karena salafi itu gerakannya di tauhid. Saya apa yang salah dengan gerakan tauhid, pemurnian akidah gitu? Apa yang salah gitu? Ya. Padahal juga Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar gitu. Wa imanlah kafirin bih, tunaikan janjimu padaku, kutunaikan janjiku pada kalian. Tapi apa? Satu, syaratnya berimanlah pada yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang sudah diyakini dan itu membenarkan ada yang bersama kalian. Tujuannya apa? Jangan menjadi orang yang paling duluan kafir. Tahu, ngerti, ngeh, nyaho, paham, kafir. Kayak gitu, Pak. Jadi Allah sudah ini apa namanya ngingetin gitu. Karena yang paling berbahaya bukan nggak tahu, nggak ngerti, kafir. Beda Pak ya? Ini kan bedanya apa? Iman tahu, ngerti, paham, melotok, kafir. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita kan ilmu itu kan mengubah, ilmu itu mengubah pandangan dan cara pandang kita. Paling tidak cara pandang kita. Sama seperti dulu Profesor Dr. Hamka ditanya seperti itu. Kenapa Profesor Dr. Hamka saat berangkat kemana? Ke Saudi Arabia bersama Idam Khalid, ya, itu saat salat berjamaah subuh ya, saat berjamaah subuh ngimamin Idam Khalid, tokoh NO, ketua Nahdlatul Ulama. Ini jadi utusan. Saat sholat subuh baca kunut. Ya, bukan pelin-pelan.
Sama seperti halnya Imam Ibnu Hambal salat di tempat jamaahnya penganut madhab Imam Syafi'i, kunut. Gitu kan, baca kunut, ditegur sama Idam Khalid. Sampean ini orang Muhammadiyah, kenapa kok kunut? Yang jadi makmum saya orang NU. Selesai. Pulangnya kebalikan, Pak. Idam Khalid yang jadi imam, Hamka yang jadi makmum saat sholat subuh itu. Ini nggak tahu fragmen kebijaksanaannya para alim gitu, Pak. Ya, saat di rakaat kedua saat tidal itu nggak baca kunut. Bisa jadi ini lupa nih kayaknya. Hamka ngingetin. Sampean tadi nggak baca kunut. Kenapa? Oh, makmum saya orang Muhammadiyah. Masya Allah. Ini saya kira orang-orang berilmu kan begitu, Pak. Jadi cara pandangnya tuh cara pandangnya tuh bijak gitu kan. Meskipun mereka ada pada satu pandangan, tapi saat melihat perbedaan itu nggak ujug-ujug pengen hajar. Diajarkan oleh guru saya juga begitu. Jadi melihat pandangan ada adabul ikhtilaf. Kadang-kadang yang suka jadi salah pahami oleh kita. Adab berbeda pendapat. Adab, jadi dia duka adabnya dulu. Maka benar dulu para ulama itu kalau mendidik itu bukan langsung ilmunya dulu, Pak. Adabnya dulu. Adabnya dulu. Sampai masalah waktu dan lain sebagainya. Saat saya masih ingat Al-Imam Syafi'i, kisah Al-Imam Syafi'i saat ingin berguru kepada Imam Malik. Umurnya masih sekitar 7 tahun, 8 tahun, Pak. Ya, sudah hafal Al-Quran, itu datang ke sana nggak ujung-ujung, datang duluan lah, bisa ngetrok pintu. Dia datang majelisnya hari Senin, datang hari Ahad misalnya gitu. Datang hari Ahad sudah nggak ngetok rumah pintu gurunya, Pak. Adab, nggak mau mengganggu gurunya kecuali di waktu yang sudah ditentukan jam sekian. Tapi sudah nungguin semalaman, Pak, di luar pintu, di luar rumah Imam Malik, Pak. Nggak ngetuk pintu, nggak minta masuk. Ya. Adab yang luar biasa. Dan adab yang kedua apa? Adab ilmunya. Jadi kalau berguru, kudu punya modal dulu. Modalnya bukan fulus. Nothing fulus. Tapi modalnya, kamu punya apa? Kalau ngomongnya hafal Quran, itu biasa, Pak. Saat itu menghafal Quran, biasa. Nggak istimewa. Ngerti bahasa Arab dong? Nggak istimewa. Nggak istimewa. Seluk-beluk bahasa Arab itu sudah syarat ringan dulu. Syarat dasar yang ringan-ringan itu, ngerti seluk-beluk bahasa Arab, hafal Quran itu syarat-syarat ringannya, Pak. Tapi syarat berikutnya itu yang biasanya ini supaya apa? Karena Malik bin Anas, Imam Malik ini dia ngajar mesti jadi kader ulama. Ceritanya, kamu punya apa mau berguru sama saya? Apa kata Imam Syafi'i? Saya hafal kitab Anda. Kapan Anda menghafal? Ya kemarin sejak saya sampai di sini. Bapak bayangkan, sampai buka kitab Al-Muwatta, tebalnya segini, ini kitab kumpulan kitab di dalam, coba kalau kita pelajari mustalah hadis, itu kumpulan hadis pertama atau koodifikasi hadis pertama yang tersusun secara sistematis itu adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas atau yang kenal dengan Imam Malik. Itu tebal, Pak. Itu dihafal semalam. Makanya posisinya sebelah mana, baris itu udah nggak aneh. Imam Syafi'i hafal, Pak. Semalam saja. Kan ngapal yang begitu lebih susah, Pak, ketimbang ngapal Al-Quran, Pak. Jadi kurang lebih kalau seandainya Imam Syafi'i ada yang mengatakan dia ingin menghafal Al-Quran dalam satu malam dibacakan, itu hafal satu malam, Pak. Jadi jangan bayangkan Rasulullah, Pak, ya. Rasulullah ketika turun ayat sampai bibirnya bergerak-gerak itu ya, lidahnya bergerak-gerak, itu karena Rasulullah juga cepat hafal. Jadi itu simbol kalau dia itu orang yang cepat hafal. Jadi konsentrasi, fokus, lidahnya bergerak-gerak. Jadi ketika diucapkan tuh ini langsung mengikuti. Karena langsung mengikuti, langsung tersimpan di memori mereka. Itu mereka apa? Jadi nggak butuh tulisan. Kenapa? Lidahnya bergerak-gerak langsung hafal. Yang kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Gitu kan Allah. Jangan digerak-gerakkan lidah supaya kamu cepat menghafalnya. Dengerin dulu. Ya.
kalau kamu sudah bacakan, kamu ikutin aja dulu. Ini etika belajar, gitu kan, ada etika belajar. Wah, kalau di dunia pendidikan jadi luas ya. Wala tashtaru, nah yang repot lagi, satu, ingat nikmat, tunaikan janji, dua, ya. Kemudian yang ketiga, beriman pada yang sudah diturunkan, jangan jadi orang yang kafir pertama kali, dan yang ini yang repotnya, wala tashtaru, udah paham, udah ngerti, udah ngeh, nah, wala tashtaru, jangan kalian menjual belikan, menukar, bi ayat-ayatku, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah, dibayarnya triliunan kok. 2 triliun jabatannya, sekali dapat gaji per bulannya 100 juta kok. Enggak sedikit. Iya, kata Allah mas samanan qalilan. Mau berapa triliun kek, mau seisi dunia kek, itu harga yang murah jika ditukar dengan keyakinan, jika ditukar dengan akidah. Wa iya ya fattakun, di akhir ayat kata Allah, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Kerap dua kata ini diartikan sama-sama takut ya. Saya kira berbeda dimensi ya. Takut yang sifatnya lahir batin, yang takut yang sifatnya pengabdian. Ya kalau irhab itu kan takut yang sifatnya gimana gitu. Fokuskan pada Allah saja. Sebab Allah itu punya banyak hal yang menakutkan buat kamu jika kamu membangkang Allah. Wa iya ya farhabun. Gitu kan. Tapi di ayat kesini, karena ini konsepnya dari mulai dari kata iman. Ini loh ya. Dari kata iman, iman itu sebentuk pengakuan dan proses yang kemudian kalau sudah mengkristal itu jadi takwa. Gitu loh Pak. Ya, maka Allah sebutkan di sini wa iya ya wa ittaquni. Ya, ittaquni, bertakwalah kalian ni kepadaku. Ini sebenarnya aslinya ni di ujung ayat ini Pak. Ini aslinya ada ya. Ni. Ya. Dan dalam bahasa Arab itu boleh dihilangkan. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, itu huruf nun terakhirnya itu bukan na, Pak. Itu ni. Coba tengok lagi, Pak. Ada yang mengkritik, wah ini salah ayat, kenapa? Ini kan ada apa namanya, ada huruf li. Wah ini kajian nahu, kajian nahu. Ini kan li huruf nasab. Oh ya budun itu fi'il mudhari, kenapa nunnya masih ada? Wah ini salah ini. Dia nggak lihat huruf nunnya itu bukan nun berharokat fathah. Nah kalau huruf berharokat fathah itu pasti salah. Al-Quran nggak mungkin salah. Itu pasti nih benar. Karena di situ objek sembahnya itu pengabdiannya adalah Allah. Liya budu nih. Kecuali mereka harus hanya menyembah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, perintah ini adalah kalau dilihat satu rangkaian di surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 39, ya kan? Prosesnya panjang, ngingetin status iman, kafir, munafik. Itu Pak ya? Ingat ya? Di ayat, kemudian Allah sudah mulai di ayat ke-20 menyinggung apa namanya, beribadah. Ibadah Allah singgung. Terus apa namanya, kasih perumpamaan-perumpamaan. Orang yang beriman begini, ya. Kalau orang munafik begini. Baru Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-30 berbicara tentang manusia, tentang khalifah. Jingetin semua. Prosesnya itu udah runtut, sistematik gitu. Ingetin manusia. Baru Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ada apa dengan mereka setelah Allah sudah membaca panjang lebar tentang iman, tentang ciri orang beriman, orang bertakwa itu kan, orang kafir, orang munafik itu kan, bahagianya orang yang beriman, kemudian sesatnya orang munafik, bicara konsep manusia, manusia dikasih bekal ilmu, ya kan, manusia itu dikasih ini dan lain sebagainya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara Bani Israel. Yaqulu ta'ala amiran Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Bani Israel bidukhuli fil Islam. Ini Ibnu Katsir menegaskan itu. Kecil banget ya. Ya, oh ini karena ini. Kalau saya ingat kalau di Batam ini itu kan pakai tembok aja Pak. Temboknya kan agak cerah ya, gede.
Gede alaihim, jadi turup kulitnya gede-gede. Baik. Jadi Allah merintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam Islam. Itu Pak intinya. Wa mutaba'ati Muhammadin alaihi salatu wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdalis salati wassalam. Dan mengikuti Nabi Muhammad, itu yang kedua. Masuk Islam, ikut Nabi Muhammad. Kan turun Al-Quran ini di masa Nabi Muhammad, Pak ya. Wa muhayyijan lahum bi dzikri abihim Israil. Sambil diinget-ingetin tentang hubungan Israel, Nabi Yakub dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih benang merah risalahnya dihubung-hubungkan gitu oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Nabiullah Yaqub. Yang maksud dengan Israel itu adalah Nabiullah Yaqub alaihi salam. Wa taqdiruhu ya banil abdi salih. Takdirnya nih Pak, maksud Bani Israel ya. Artinya Bani Israel, ya banil abdi salih al-muti'i lillah. Jadi artinya Israel itu adalah hamba yang soleh dan taat kepada Allah. Nah itu ya. Artinya Israel Pak ya. Jadi makanya saya bilang tadi jangan celah Israelnya ya. Israel itu adalah nama Nabi Yakub dan itu julukan yang artinya hamba yang soleh dan taat kepada Allah. Itu artinya Israel. Kunu mislabikum. Jadilah kalian seperti babak kalian, seperti bapak kalian fi mutaba'atil haq. Dalam mengikuti mutaba'ah al-haq, kebenaran. Nah, kalau kamu percaya pada Israel itu sebagai bapak kamu yang bawa kebenaran, ikuti babamu apa dengan mentaati Nabi Muhammad SAW. Kama taqulu ya ibnal karim. Ini dikasih ilustrasi bahasanya oleh Ibnu Katsir. Wahai anak yang mulia, if'al kadza, lakukan ini, ya ibnas syuja, baris al-abdal, ya ibnal alim, utsubil iman. Ini bahasa pendidikannya Pak. Jadi kalau ingin memerintah itu kan kita dengan julukan atau sebutan-sebutan yang enak Pak ya. Bager, soleh, ambilkan minum ya, jangan tong, ngapain aja lu? Beda nih, tong, ngapain aja lu? Diam baik, ambil minum. Kira-kira ke anaknya gimana Pak? Dengan panggilan begitu, gitu kan? Apalagi dipanggil dengan julukan-julukan enak, hidung, hidung, hitam, ambilin itu pasti gak enak. Jadi kalau mau memerintah itu gaya adabnya. Nah, saya bilang ini adabnya Allah yang diajarkan oleh Allah, ini adab Allah. Manggillah dengan sebutan-sebutan yang enak. Kalau menyuruh Pak ya, karena menyuruh itu kan pasti ada beban. Panggil dengan bahasa yang memotivasi. Sama seperti kita nanti nih Pak, di ayat 183 surat Al-Baqarah disuruh apa Pak? Puasa ya Pak ya? Disuruh saum. Allah panggilnya apa? Bukannya ayuhan nas itu kan? Manusia. Bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Itu cara Allah mengajarkan adab kepada kita. Jadi kalau memerintah, panggil dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ya Bani Israel itu sebenarnya panggilan bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali ini bukan bahasa kutukan Pak ya. Bukan bahasa kutukan. Ini sampai Ibnu Katsir memberikan ilustrasi, hei anak orang mulia, hei anak anak yang pemberani, hei anak anak alim. Ya kalau di Sunda tadi suka dipanggilnya apa Pak? Pak Sanoi, Aceng. Aceng itu kan anak kiai Pak ya. Ya anak kiai itu kalau di daerah di Tatar Sunda itu kan panggilannya sebenarnya nama-nama agak aneh-aneh juga ya. Aceng, Atep, Asep, selalu Pak itu. Ya, iya. Jadi itu Aceng, Atep, Asep coba. Jadi mereka menggabungkan antara indigenous kedaerahan dengan bahasa Arab itu, ya. Ini kalau memuliakan mereka, Ceng, itu sebenarnya bukan hanya ini, itu julukan juga, panggilan-panggilan enak. Ya kalau panggilan Aceh itu orang langsung gini kan, ya. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala, dan dari itu juga ada firman Allah Ta'ala, dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura, surat Al-Isra ayat 30. Innahu kana 'abdan syakura. Ya, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur.
ketika berbicara zurriyah Bani Israil, apa namanya itu? Fa Israil huwa Ya'qub, maka Israil itu adalah Ya'qub alaihissalam, bidalilin marwahu Abu Dawud at-Tayalisi, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini Pak, istimewaan Ibnu Katsir ya, mengaitkan ayat dengan ayat dan mengutip hadis. Karena sedikit atau jarang juga yang tahu kalau Ibnu Katsir itu bukan hanya ahli tafsir, tetapi beliau juga ahli hadis, ya Pak ya. Jangan bayangkan kalau terkenalnya Imam At-Tabari itu terkenal tafsirnya, oh dia cuma ilmu tafsir doang ngertinya. Enggak Pak, di saat itu mereka tidak memilah-milah ilmu Pak. Ilmu itu satu kesatuan. Jadi dia Imam Syafi'i itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli falak, itu ngumpul, ahli bahasa, itu ngumpul semua Pak pada dirinya itu. Enggak, oh dia mah cuma ahli fikih doang, oh dia mah ahli ini. Oh sekarang kan begitu ya, apalagi dibatasi dengan gelar-gelar sarjana syariah. Oh berarti nggak ahli bahasa. Oh dulu nggak bisa begitu, dia penghafal Quran, dia ahli tafsir, ahli bahasa, ahli sastra, ngumpul semua. Sama seperti itu model keilmuan, maka nggak heran Pak kalau ulama di abad pertengahan itu setelah masa khalifan itu banyak yang sibuk dengan menulis. Banyak yang sibuk dengan menulis, lupa menikah. Karena ilmu lagi ini Pak, lagi berceceran ada di depan dan harus dituliskan. Mereka udah nggak mikirin yang lain. Sampai ribuan, ratusan, jutaan halaman itu gini Pak. Ibnu siapa? Ibnu Sina itu kan menulis ratusan buku ya, ratusan buku. Dan yang ditulis itu mohon maaf Pak, bukan hanya satu bidang Pak. Semua bidang kebahasaan, bidang filsafat, matematika, kimia, biologi, ilmu bedah, alat kedokteran, tentang kimia sampai tentang emas, bagaimana menimbang emas, sampai segitunya Pak, nulis itu. Tentang bicara tentang fisika, tentang alam dan lain sebagainya. Sampai segitunya mereka Pak. Ya, melakukan perjalanan, nulis perjalanan. Jadi bayangkan mereka itu udah nggak mikirin yang lain-lain gitu. Jadi bukan mereka tidak mau menikah, tapi karena tidak sempat lagi mereka menikah karena kalau nggak salah siapa ya? Imam Sibaweh. Itu kalau Bapak belajar bahasa Arab itu akan yang belajar nahu terutama ya, belajar alfiyah itu nama-nama Sibaweh, Mardaweh itu nama-nama imam ahli bahasa Pak. Itu nulis buku sampai isi rumahnya penuh dengan buku Pak. Buku karya dia. Tapi dia berkeluar ya, karena sudah punya istri, ya kan nulis terus juga kan, punya istri. Dalam satu guru saya pernah mengatakan itu saking keselnya rumahnya dibakar. Karena nggak dianggap lupa dengan nafkah istrinya gitu, rumahnya dibakar. Jadi karya-karyanya yang sampai ke kita sedikit gitu, karena banyak seperti halnya karya-karya ulama-ulama terdahulu yang nyampe ke kita banyak yang hilang gara-gara dimusnahkan oleh Genghis Khan itu ya, Mongol itu kan. Bayangin aja Pak, dia sih berpikirnya nggak ke sana, yang namanya menjajah, bantai, ini mau nyebrang pakai apa gitu kan. Udah buku aja, bayangin buku, jutaan buku Pak, dipakai buat jembatan. Makanya sungai Efrat itu sampai jadi hitam itu karena tinta itu kan tulis begini. Tintanya itu mencair. Insyaallah. Haddatsana Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Haushab qala haddatsani Abdullah bin Abbas, meriwayatkan padaku Abdullah bin Abbas qala hadartu isabatan minal yahud, aku menghadiri atau bertemu dengan beberapa turunan Yahudi. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israil Ya'qub? Qalu Allahumma na'am. Faqala Nabi Allahumma syhad. Nabi bertanya kepada sekolongan Yahudi ini, apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya Israil itu adalah Nabi Ya'qub? Mereka mengatakan Allahumma na'am. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Artinya apa? Ini orang Yahudi itu paham gitu. Ngerti gitu.
Kenapa disangkut pautkan dengan Israel itu supaya ngertos bahwa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu benang emasnya adalah ke baba-baba mereka juga. Nanti di ayat berikutnya Pak, di ayat 6 apa namanya ya masih di satu rangkaian sebelum juz pertama itu nanti ada di penghujung juz pertama nanti Pak bicara tentang pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya gitu kan ya tentang konsep hidup yang utama. Allahumma syahad, saksikan ya Allah. Wa qala A'mash berkata an Ismail ibnu Raja an Umair maula ibnu Abbas an Abdullah ibnu Abbas anna Israel kaqauli Abdullah. Bahwa Israel itu maknanya Abdullah, hamba Allah. Nah, tadi di atas disebutkan oleh siapa? Ibnu Katsir al-abdus salih al-muti lillah. Hamba saleh yang taat kepada Allah. Ya. Qala ta'ala udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum qala Mujahid nikmatullahi allati an'ama biha 'alaihim fi ma summi wa fi ma siwa dzalik. Fajarra lahumul hajar wa anzala 'alaihimul manna wassalwa wa anjahum min ubudiyati ali fir'aun. Jadi nikmat-nikmat yang sudah diberikan pada Bani Israel itu enggak kehitung gitu kan. Mereka terhindar dari himpitan penindasan Fir'aun. Saat mereka di perjalanan Allah kasih manna wassalwa, ya kan makanan, bayangkan lagi susah begitu, Allah kasih makanan yang mereka idam-idamkan gitu kan. Mereka dilindungi, dinaungi, ya kan. Ada mereka juga dibebaskan, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari perbudakannya Firaun. Itu kenikmatan besar yang Allah beri. Jadi Allah maksudnya gini, mengingatkan mereka terhadap nikmat itu agar satu Allah menggunakan apa ya? Menggunakan bahasa sapaan yang baik, itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, menyinggung ya ini makanya Pak kalau ingin nyuruh memang ada orang mesti biar gampang orang mesti punya ketergantungan pada satu kebaikan yang kita lakukan. Paling tidak ramah gitu. Ya, paling tidak ramah. Masih ingat nggak? Ya kan masih ingat. Saya tetangga yang dulu pernah nganterin. Misalnya, bukan nyebut-nyebut kebaikan ya, tapi maksudnya orang itu mengingat itu. Meskipun tidak ingatkan, orang itu ingat kita pernah melakukan satu kebaikan. Makanya pentingnya kita berbuat kebaikan dengan siapapun di situ itu jadi password untuk orang itu yakin pada kita, Pak. Ya. Jangankan pada muslim, pada non-muslim pun begitu, Pak. Pada non-muslim pun seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena perbuatan kita ini jadi password orang lain berbuat kebaikan yang sama buat kita atau mudah menerima perintah kita. Jadi kata Allah, hey Bani Israel, oh iya turunan Bani Israel, turunan Nabi Yakub yang soleh yang taat pada Allah, diingatkan begitu kan. Terus ingat nikmatku padamu, oh iya mana ya, oh iya, kamu diselamatkan dari tekanan Firaun, dikasih ini, oh iya. Terus ada apa ya? Kan kalau orang udah punya kebutuhan gitu Pak, ya, baru mudah diperintah. Kalau kita merintah anak kita gimana Pak? Nah, soleh, baik, mau dikasih roti nggak? Maaf nih iming-iming salah satunya, mau dikasih roti nggak? Ya, apa? Beliin ayah amplop ya, nah, misalkan itu bahasa-bahasa adab itu. Itu cara Allah mengajarkan adab kepada kita. Wa qala Abul Aliyah nikmatuhu an ja'ala minhum al-anbiya warsuna. Ini yang kalau Abul Aliyah menyinggung bahwa nikmat yang paling gedenya itu karena Allah menjadikan kebanyakan para nabi itu diutus di tengah-tengah mereka. Gitu Pak ya. An ja'alal minhum al-anbiya war rusul wa anzala alaihimul kutub, dan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Ya, itu aglabnya begitu Pak, yang terjadi begitu Pak ya. Tapi jangan dihubungkan kemudian ditariknya ke belakang. Yang suka ditarik ke belakang itu kan dihubungkan dengan Nabi Ibrahim, Pak ya. Ibrahim itu Yahudi. Kalau kita bapaknya, ini anaknya, itu cucunya. Kalau kakeknya dihubungkan dengan cucunya, lucu nggak Pak? Yang ditariknya ke bawah. Nah, orang Yahudi itu mencoba begitu, nyeret-nyeret Nabi Ibrahim itu jadi Yahudi. Padahal Yahudi itu kan lahir
Nabi Ibrahim punya 2 putra. Gitu Pak ya. Ismail, Yakub. Nah dari Yakub. Nabi Yakub punya putra. Maaf, Nabi Ishak, mohon maaf. Ishak ke Yakub. Kan gitu kan? Ke Yakub punya putra Yahuda. Turunannya mau nyangkut-nyangkutin kakeknya, bapak moyangnya sebagai Yahudi. Kan lucu itu kan. Kalau ada juga yang ada cucunya mengklaim dirinya menggunakan nasab kakeknya. Ibrahimiyah misalkan. Kan nggak ada ya. Sesungguhnya kami adalah Ibrahimiyah. Kan nggak ada yang begitu. Tapi apa? Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Jadi diklaim begitu. Ya. Ini klaim yang salah. Kalau menyebutnya Hanifan Muslimah wa makana minal musyrikin, dia lurus muslim dan tidak mungkin termasuk orang-orang yang syirik. Itu sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap kalian sebagai musyrik jangan dihubung-hubungkan dengan bapak moyang kalian gitu. Kemudian bapak moyang kalian juga punya keyakinan yang sama seperti halnya kalian. Faqala Muhammad qultu hadza kaqauli Musa alaihissalam, dan ini seperti perkataan Musa alaihissalam, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'a, ini masyaallah. Yang indah sekali. Ini menegaskan perkataan Abu Aliyah bahwa nikmat yang digunakan pada mereka itu adalah Allah mengutus para nabi dan rasul. Kemudian Ibnu Katsir mengutip perkataan Musa kepada ya qaumin dzkuru, wahai kaum ini ingatlah nikmat Allah kepada kalian, idz ja'ala fikum anbiya'a, karena Allah sudah menjadikan mengutus para nabi, wa ja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan buat kalian banyak kerajaan. Ya kan? Termasuk kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman, Pak ya. Maka sampai sekarang karena Nabi Sulaiman dihubung-hubungkan dengan Bani Israel, sampai sekarang klaim terhadap Masjid Istiqlal apa? Iya betul ya. Masjidil Aqsa maksud saya, Masjid Al-Aqsa masih terus terjadi. Kenapa? Ini bapak moyang kami yang punya. Nabi Sulaiman itu dulu hartanya itu dipendam di situ. Saya baca Munjid tahun 80-an, Pak. Itu kitab Munjid tahun 80-an, itu berhuruf color, dapat hadiah tebal segini. Itu ada foto yang nulis itu 2 orang Nasrani, Pak. Kitab Munjid ini, Louis Makluf dan Ferdinand Tutel. Tapi kamus Munjid ini jadi kamus kebanggaan santri-santri Gontor. Itu ada gambar Masjid Al-Aqsa yang utama, bukan yang hijau ya, bukan Kubatus Sakhroh itu ya, bukan yang apa sih namanya, yang The Rock apa namanya. Kita kadang-kadang dialihkan ke situ ya, padahal bukan itu, Pak, yang hijau, Pak. Itu di dalamnya udah digalis demikian rupa, Pak. Dia diperlihatkan lubang yang dalamnya itu. Kayak orang menggali tambang gimana sih, di Freeport itu digalis demikian rupa. Jadi mereka sedang merekayasa supaya kalau itu masjid hancur, itu hancurnya dengan dalih bencana alam itu. Lubang dilihatin fotonya. Dalam banget. Itu klaim mereka ya, karena Nabi Sulaiman, Nabi Daud ada di tengah-tengah Bani Israel. Itu pas setelah jauh berapa masa setelah Nabi Ibrahim alaihis salam. Malam yu'ta ahadan minal alamin wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin. Dan kalian diberikan apa yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain di alam ini, di dunia ini enggak ada. Yang diberikan kenikmatan sebesar yang diberikan kepada Bani Israel. Maka berbicaranya panjang lebar itu, Pak. Nabi Rasul diutus banyak di tengah mereka. Dihimpit ini, dihimpit itu, dikasih kenikmatan ini. Ada persoalan dikasih jalan keluar. Walaupun membangang tetap dikasih jalan keluar. Ya kan gitu, Pak. Udah sembelih nanti. Sembelih apa? Kerbau, sapi betina. Mana lagi? Intrik-intrik mereka untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 20 ya. Yakni fi zamanihim. Di zaman mereka saat itu tidak ada yang mendapatkan kenikmatan kayak begitu. Lengkap banget ya. Tapi juga mereka punya prestasi sangat mengerikan, Pak. Apa? Jadi kalau Nabi Muhammad itu selalu diburu dan mau dibunuh, karena memang mereka punya prestasi mengerikan begitu. Fayaqtulunan nabiyyin.
bi ghairil haqq. Ya kan? Mereka itu kalau ingin membangkang, cari alasan, debat nggak bisa, ngelak nggak bisa, nabinya dibunuh. Di antara korbannya kan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Qala Muhammad bin Ishaq hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Ibnu Abbas fi qawlihi uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ay bala'i indakum wa 'inda abaikum lima kana najahum bihi min fir'aun. Ya, yang dimaksud dengan nikmat yang besar itu ketika Allah menguji kalian dengan himpitan Fir'aun, lalu kalian diselamatkan dari himpitan dan hegemoninya Fir'aun. Jadi itu nikmat terbesar, karena itu Bani Israel saat itu kan sudah jadi apa ya, diperbudak oleh Fir'aun. Jadi hamba, masyarakat yang tersisih. Kalau mungkin bikin strata masyarakat saat itu, ya Bani Israel itu adalah yang semuanya mayoritas adalah budak, kurang lebih begitu, ya. Masuk pembangunan piramid dan lain sebagainya yang dikerahkan itu Bani Israel, budak jadi budak. Dan diutusnya para nabi di tengah-tengah mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Kan jadi bangsa mulia kan? Ya. Nanti faddaltukum alal alamin itu jadi dari yang tadi jadi budak, kemudian jadi mulia gitu kan. Kemuliaan mereka ditandai dengan diutusnya banyak para nabi di tengah-tengah mereka. Sebagaimana dijelaskan Allah di surat Al-Maidah ayat 20. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum qala bi ahdi alladhi akhadtu fi a'naqikum lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'akum. Yani janji yang kalian buat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang kepada kalian, ufi bi ahdikum ay unjiz lakum ma wa'adtukum alai bi tasdiqihi wa ta'ihi. Aku akan penuhi janjiku pada kalian jika kalian penuhi janji kalian padaku dengan apa? Ini tasdik wa tiba. Tasdik dan ittiba. Syaratnya kalau datang Nabi Muhammad itu sebenarnya intinya, datang Nabi Muhammad, tugas kalian sama seperti babak kalian, risalah yang datang kepada babak kalian, ayah kalian Yakub, Israel, apa? Tasdik wa ittiba. Membenarkan risalah yang dibawanya dan mengikuti risalah yang dibawa. Cuman itu. Biwati ma kana 'alaikum minal isri wal aghlal allati kanat fi 'anakikum bidunubikum allati kanat min ahdasikum. Ya. Qala Hasan Al-Basri berkata, qauluhu laqad akhadallahu mitsaqo bani Israil dan seterusnya, surat Al-Maidah 12, ini cara Ibnu Katsir. Wa qala akharun wa huwa alladhi akhadahu Allah 'alaihim fit Taurat annahu sayab'atsu min bani Ismail nabiyyan. Maksudnya apa? Janji yang dibuat oleh Bani Israel, sebagaimana dijelaskan di sini, untuk sebagaimana yang ada di dalam kitab Taurat, yang mereka yakini bahwa sesungguhnya akan diutus dari dari keturunan Nabi Ismail seorang nabi yang kelak akan menjadi penutup para nabi yang dibenarkan dalam kitab Taurat. Jadi letaknya begini, Pak. Ibrahim, Ismail, Ishak. Gitu ya. Nanti dari Nabi Ishak ini banyak nabi, Pak. Tapi kita tidak dengar dari Nabi Ismail kan? Dari Nabi Ismail kan? Oh, jelek Nabi Muhammad. Jadi kok seolah-olah, wah ini orang Yahudi kan berpikir akan diutus lagi Nabi penutup itu harusnya dari Bani Israel gitu kan. Tapi mereka dalam pemahaman dan pengetahuan mereka, dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat, bahwa sesungguhnya Nabi penutup itu bukan dari Bani Israel, tapi dari zuriyahnya Nabi Ismail alaihi salam. Membenarkan kitab Taurat, iman pada kitab Taurat, percaya kitab Taurat, tapi ketika Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu itu, yang disifatkan, dideskripsikan dalam kitab Taurat itu, mereka ingkari, maka diingatkan, janjimu padaku, kata Allah, kutunaikan janjiku padamu. Apa? Ini Nabi Muhammad sudah diutus, tinggal iman doang. Tapi sebelum itu kan kita tahu prosesnya.
Sejak zaman Nabi Isa tuh kayak gini, udah gini Pak. Sejak zaman Nabi Isa tuh mereka sudah merencanakan satu program untuk menghambat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Soal gitu sudah ada, nampaknya Nabi Isa dikejar-kejar juga gitu kan. Kenapa? Ternyata Nabi Isa juga sama dengan Injil yang turun kepadanya, itu membenarkan apa yang dibenarkan oleh Taurat. Nyebelin banget nih. Maksudnya berharap informasi suci ini dilupakan, udah nggak usah ada. Ternyata diutus Nabi Isa alaihissalam juga membenarkan Ahmad, Nabi Muhammad, dengan tanda-tanda begini. Dalam kitab Taurat jelasan tandanya begini. Maka Bapak bisa dibayangkan, para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu kan, yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang murni itu kan, itu paham banget Pak. Bapak coba buka perjalanan the truth seeker Nabi Muhammad, sahabat Nabi Salman Al-Farisi, perjalanan panjangnya dari Persia sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu ketemu beberapa pendeta Nasrani kan. Sampai di akhir di pertemuan yang ketiga atau keempat itu, si pendeta sebelum menjelang ajalnya mengatakan, ini sebenarnya kalau lihat zamannya, sudah zamannya, masanya akan diutus Nabi sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci dan kitab Injil. Cirinya begini, dia akan tinggal di dua bukit, di dua bukit yang berbatu hitam, ya kan? Kemudian dia punya tanda tidak menerima sedekah, dia hanya menerima hadiah, ada tanda di punggungnya. Itu saja Pak yang disampaikan kepada Salman Al-Farisi. Perjalanannya kemudian jadi budak, jadi hamba sahaya, ya kan? Kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Dan mereka tahu persis. Ketika Nabi Muhammad usia berapa tahun Pak pertama kali berniaga itu? Nabi Muhammad mulai bisnis itu, diajarin bisnis oleh Abu Thalib umur 12 tahun. Jadi kalau Babe Haikal itu mengatakan, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu numpang kayak pada Khadijah, itu orang pikirannya sesat itu. Rusak gitu. Nabi Muhammad numpang kaya. Salah, Nabi Muhammad dari 12 tahun sudah diajarin berniaga. Banyak orang yang pengen berkongsi dengan Nabi Muhammad, kenapa? Karena untungnya gede. Modalnya apa? Jujur. Termasuk Khadijah, gitu kan? Termasuk Khadijah. Kalau Babe Haikal itu dia menjelaskan bagus juga tuh, sampai Nabi Muhammad itu melamar Khadijah itu maharnya itu beberapa mobil Rolls Royce. Mau dihargakan sekarang, beberapa mobil Rolls Royce itu mobil mewah Pak ya. Berapa miliar Pak itu. Jadi jangan bilang begitu. Dia 12 tahun itu udah pernah ketemu pendeta Bahiro itu Pak. Ya, pendeta Bahiro kan paham banget dari kitab suci yang dia hafal itu. Ini ciri-ciri Nabi. Maka sampai akhirnya dia mengingatkan kekhawatirannya, jaga anak ini karena orang Bani Israel, orang-orang Yahudi lagi nyari-nyari. Mereka ingin menghambat nubuah. Seolah mereka berpikir menghambat nubuah satu-satunya adalah dengan pembantaian dan pembunuhan. Jadi jangan Pak, kalau sekarang orang Yahudi itu ingin menghambat perkembangan umat Islam dengan pembunuhan, ya emang kerjaan mereka begitu. Jangankan kita umat Islam, Nabi saja dicari-cari untuk apa? Dibunuh. Kenapa? Para pendeta ini punya pengalaman. Nabi Isa yang membenarkan Nabi Muhammad di dalam kitab Injilnya pun dikejar-kejar. Ini Nabi sebagaimana dideskripsikan dan tandanya dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil sudah ada di depan mata. Jaga, bawa balik. Kan itu Pak. Itu amanahnya pendeta Bahira kan begitu kan. Karena dia paham banget. Ada tandanya tuh, lihat tanda si anak remaja kalau 12 tahun yang bukan masuk remaja awal itu ya. Saat Nabi Muhammad SAW pertama berniaga bersama Abu Thalib. Jadi ini kurang lebih Pak yang kenapa Allah Subhanahu menuntut pemenuhan janji, karena selesai urusan yang kan ini dikasih nikmat udah kebanyakan. Nikmat yang paling gede sebagaimana ini dikutipkan kembali oleh Ibnu Katsir mengutip pernyataan Hasan Al-Basri, firman Allah di surat Al-Maidah ayat 12 ini. Ya, maaf di ayat sebelumnya Pak ya, di ayat 20 dan di ayat 12 ini. Nikmat terbesarnya karena Allah sudah
mengutus kepada kalian para nabi dan rasul. Perjanjian kalian sebagaimana dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 20 ayat 12 ya. Sayab asumin bani Ismail nabiyan aziman yuti'uhu jami'as syu'ubi wal muradu bihi Muhammad. Ya. Dan nabi yang diutus dari zuriyah atau Bani Ismail ini namanya Muhammad, dan dia membenarkan semua komunitas masyarakat yang mengikuti para nabi. Jami'us syu'ub ya. Asy'ab itu kan masyarakat ya. Syu'ub. Syu'ub wa qabail. Famanittaba'ahu ghufira lahu dzanbuhu, siapa yang mengikutinya diampuni dosanya, wa adkhalahul jannah, ini janji dari Allah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wa ja'ala lahu ajrani, dan dia akan mendapat buah pahala. Wa qad urida Fakhruddin Ar-Razi, aurada Fakhruddin Ar-Razi huna bisyaratin katsiratan 'anil anbiya'i alaihimus salam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan tentang bisyarah yang begitu banyak tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa, Pak? Kayak beberapa menit lagi, Pak ya. Sampai ini parhabun aja ya. Karena intinya di sini. Wa qala Abul Aliyah wa aufu bi ahdi, Abul Aliyah mengatakan, tunaikan janji kalian padaku, qala ahduhu ila ibadihi. Janji mereka untuk menyembah, menghambri, menjadi hamba dinahul Islam an yattabi. Ketika Islam diturunkan, mereka akan mengikuti ajaran Islam. Itu janji mereka. Qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ufi bi ahdikum qala ardi ankum wa udkhilukumul jannah. Aku akan ridho pada kalian. Syaratnya apa? Kamu penuhi janji, aku ridho pada kalian dan aku akan memasukkan kalian ke dalam surga. Wa kadza qala as-Sadi wa ad-Dhahhak wa Abul Ali wa Rabi Ibnu Anas bin Anas wa qalu iya ya farhabun ay fakhshawni, maka takutlah kepadaku ketika kalian tidak menunaikan janji kalian kepadaku yang sudah kalian kuatkan ya. Faqala Abul Ali was-Sadi wa Rabi Ibnu Anas wa Qatada wa qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa iya ya farhabun ay anzala bikum ma unzil biman kana qablakum min abaikum minan naqomatil lati qad araftum minal maskhi wa ghairihi. Maksudnya apa? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kalian ingkari dan jika kamu tidak tunaikan janji kalian padaku, padahal sudah banyak kenikmatan yang sudah aku berikan pada kalian, maka ingatlah, takutlah pada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang pernah kalian tahu. Siksa-siksa terdahulu yang ditimpakan kepada mereka yang membangkang kepada Allah. Dan mereka tahu dalam kitab Taurat dan yang ada pada mereka, kisah-kisah Nabi Nuh, kisah Samud dan lain sebagainya, mereka tahu bagus. Karena pembangkangan mereka, karena pengingkaran mereka, Allah turunkan berbagai macam azab kepada mereka. Saya kira demikian Pak, kata farhabun bedanya dengan kata fatakun nanti. Jadi kata farhabun ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya konkret ya, bencana, petir, kemudian apa sih? Kalau ada pernah digambarkan di Republika itu ternyata berdasarkan penelitian itu radiasi nuklir Pak ya di masyarakat kaum Ad itu ya, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan iman kita, tekad dan etikat kita tetap mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca kisah ini sebenarnya ini meneguhkan kita sebenarnya. Kita juga punya perjanjian dengan Allah ketika berislam itu kan ingin ikut Nabi Muhammad, membenarkan Nabi Muhammad, membenarkan Al-Qur'an, membenarkan Islam. Kan itu Pak ya? Maka Allah berpesan, mau mati ya pasti mati, kata Allah jangan mati. Kita dilarang mati loh Pak. Kecuali illa wa antum muslimun, kan itu ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mau mati, matilah dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.